Kita selanjutnya bincang-bincang, ngabuburit, mumpung hari libur, tentang kiat-kiat khusus untuk terhindar dari pemalsuan atau penipuan surat-surat tanah, objek tanah. Kepada rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, apabila ingin membeli tanah di suatu objek, maka yang pertama dilakukan adalah tunjukkan dulu lokasi tanahnya ada di mana, batas-batasnya sebelah mana. Setelah itu keesokan harinya mungkin tanpa sepengetahuan si calon penjual, tanya ke tetangga, ke RT setempat, apa betul ini milik si A yang akan menjual tanah kepada saya. Itu secara fisik sporadik. Terus selanjutnya cek keabsahan sertifikat apabila itu sudah menjadi sertifikat. Karena ada kalanya sertifikat yang terbit tahun 70-an itu tidak diukur tanahnya, tidak seperti sekarang bentuk GPS. Ada kalanya tidak dilakukan pengukuran sehingga batas-batasnya itu tidak persis, tahu persis betul nggak di persil ini, di persil itu, di blok ini, blok itu. Makanya cek ke BPN itu secara surat-surat formilnya, sertifikatnya. Cek dulu ke BPN. Sekarang ini sistem pengecekannya kan ada melalui notaris. Minta tolong betul nggak ini sertifikat itu terbit dari BPN. Terus ada sengketa nggak di atas tanah itu? Ada nggak sertifikat lain lagi di objek tanah itu? Itu untuk cek secara buku tanah. Apabila dinyatakan itu aman, cek juga PBB-nya. Dan ingat ya, PBB, SPPT PBB itu bukan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu hanya sertifikat hak milik, hak pakai, HGU, hak usaha apabila mau usaha. Kalau untuk perorangan itu adalah sertifikat hak milik. Namun dilihat dulu, sertifikat itu ada 3 kriteria. Pertama, apabila sertifikat tersebut masih gambarnya, logo halaman pertamanya bola dunia, maka bisa dipastikan itu suratnya sudah gugur. Belum dikonversi kepada yang terbaru yaitu burung Garuda, gambar burung Garuda. Bisa jadi sudah beralih kepada orang lain. Makanya harus hati-hati kalau membeli tanah sekalipun itu suratnya sudah sertifikat. Nah, ketika yakin itu suratnya sudah sertifikat berbentuk bola dunia, burung Garuda, cek ke BPN sudah betul, tidak ada masalah, tidak ada sengketa. Maka langkah berikutnya transaksi jual beli pemalihan hak itu melalui notaris. Jangan lupa bahwa harus segera balik nama. Baik itu sertifikatnya balik nama maupun SPPT PBB-nya. Karena apabila tidak dibalik nama kepada nama kita, di kelak kemudian hari akan menjadi masalah lagi. Ingat itu. Jadi SPPT PBB juga harus balik nama, terus sertifikat juga harus betul-betul cek kebenarannya ke BPN karena sertifikat-sertifikat yang terbit sebelum tahun 80 itu banyak yang tidak diukur langsung ke lokasi oleh BPN. Hanya main jadi aja lokasi ini, blok ini, girik ini, di sini lokasinya. Ada kalanya juga berdasarkan SK Kinak, kalau di Jawa Barat itu SK Kinak, udah terbit sertifikat, SK Kinaknya tidak ditarik, masih ada aslinya. Dalam hal ini sangat riskan, bisa jadi tumpang tindih dan ketika digunakan ternyata menjadi 263.
ayat 2 menggunakan sertifikat palsu. Walaupun memang otentik itu ada data kebenarannya di BPN, tapi proses penerbitannya itu mengandung cacat hukum, masa dikategorikan itu penggunaan surat palsu. Apabila ada orang lain yang dirugikan lagi, atau si penjualnya berbohong atau tidak tahu mungkin dari orang tuanya bahwa sertifikat yang dia beli atau yang dia miliki itu terbit sebelum tahun 80 sehingga udah gugur atau tidak diketahui batas-batasnya. Itu tip-tip khusus kepada calon-calon yang akan membeli tanah, baik ukuran besar maupun luas kecil. Itu. Nah, berikutnya jangan lupa segera balik nama SPPT PBB, karena apabila nanti kita mau dialihkan ke orang lain lagi, akan terkena pajak waris yang begitu banyak ketika SPPT PBB itu tidak dibalik nama kepada pembeli baru atau pemilik baru. Harus diingat, SPPT PBB itu bukan bukti kepemilikan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari tahun 60 nomor 34 garing K garing SIP garing tahun 60 bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Akan tetapi, petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Nah, ini jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa SPPT PBB itu bukan bukti kepemilikan. Hati-hati ketika ada orang yang menawarkan tanah, suratnya hanya bentuknya SPPT PBB, itu bukan bukti kepemilikan. Maka harus dicari alas haknya apabila belum jadi sertifikat. Itu kiat-kiat khusus untuk terhindar dari pemalsuan surat atau penipuan dokumen apabila kita akan membeli suatu objek tanah. Jangan tergiur dengan harga murah, karena bisa jadi harga murah itu kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan bisa jadi surat palsu, tumpang tindih sertifikat di satu objek. Karena pada zaman dulu ketika UPA nomor 5 tahun 61, peraturan pemerintah nomor 224 tahun 61 itu ada kalanya tumpang tindih. Bentuknya yaitu ada SK Kinak, ada pengalihan hak berupa sertifikat, hak pakai, hak usaha, hak guna bangunan, ada juga hak milik. Nah, namun tidak semuanya dilakukan pengukuran dengan objek yang sama, dengan alas hak yang sama, sehingga tumpang tindih sertifikat, dan kita mungkin bisa jadi korban yang kesekian, korban yang ketidaktahuan, karena ternyata di atas tanah tersebut sudah terbit sertifikat, atau salah persil bisa jadi. Nah, itu kiat-kiat khusus bagaimana agar kita tidak terhindar dari pemalsuan dokumen berupa sertifikat tanah. Bukti fisiknya memang otentik itu yang buat BPN, namun di dalam isi prosesnya belum tentu itu benar. Nah, ini perlu hati-hati sekali. Jangan terburu-buru karena harganya murah, sesuai dengan budget kita. Di belakang hari kita bisa menjadi terpidana, yaitu diduga menggunakan surat palsu yang dalam KUHP dikatakan pasal 263 ayat 2. Semoga tip-tip ini bisa bermanfaat untuk calon-calon pembeli objek sengketa ataupun tidak sengketa. Jangan lupa seluruh ahli waris apabila itu tanah warisan harus ikut menandatangani. Apabila sudah mutlak milik perorangan, harus suami istri ikut tanda tangan mengetahui. Jangan lupa itu tugas notaris, namun harus diingatkan.